Oke teman-teman, di video ini saya akan ngebahas, mengupas tuntas soundcard V8 yang biasa ya, bukan tipe S, bukan tipe Bluetooth, bukan tipe lain-lain. Pokoknya ini yang biasa ya. Tapi ada mereknya, jangan salah, ini mereknya adalah Tavware. Oke. Nah, kita akan nge-review ini, ikutin reviewnya detail semua hanya di channel gue. Check it out. Nah, ini dia bendanya teman-teman. Kita akan langsung bongkar ya. Jenisnya adalah Tavware mereknya, kemudian V8. Bukan tipe lain, bukan tipe S dan seterusnya. Tapi yang versi ini dan kotaknya warna biru. Oke, kita akan bongkar dari sini. Teman-teman, langsung aja. Kita unboxingnya karena kebetulan langsung beli dari orangnya. Jadi dari tokonya, dari penjualnya. Karena kita beli langsung dari penjualnya, saya langsung bawa, nggak perlu dibungkus. Dan kita bongkar apa aja barang-barang ada di dalam ini. Oke, langsung aja kita bongkar. Di sini ada yang pertama adalah buku panduannya, ini berbahasa Inggris. Sederhana aja, kita bisa baca atau enggak. Kemudian ada kabel. Kabelnya berjumlah 4. Dia untuk USB biasa ya teman-teman. Kemudian ujungnya adalah USB kecil. Kayak ke handphone kita, persis ke handphone kita. Nah, kalau yang ini untuk persis ke handphone. Jadi ini kalau kita masukin ke handphone bisa. Nah, ini. Nah, jadi ini nanti digunakan untuk colok ke handphone ya. Kalau mau ke handphone. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang berikut adalah tipe. Ini tipe untuk dari tipe kabel buat handphone juga. Ini. Nah, buat handphone juga ke tipe ini. Seperti kabel TSRX ya. TSRX itu garisnya 3 kayak earphone. Buat yang ke earphone teman-teman. Karena ini nanti mau dipakai ke handphone juga. Kalau teman-teman, nah ini buat ke handphone. Nah itu. Jadi fungsinya ke sana nanti ya. Kemudian yang dua lagi juga sama. Ya, yang dua lagi juga sama dengan yang ini tadi. Jadi ada 3 jenis yang sama. Nah, ini 3 jenis, 3 buah yang sama. Dari USB kecil atau ke handphone. Kemudian yang tipe TSRX atau garis hitamnya ini ada 3. Atau gampangnya ini kayak colokan earphone kita. Kemudian ini dan seterusnya ada 3 buah. Nah, fungsinya apa? Coba kita cek ya. Ini ada jadi total kabelnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, teman-teman mungkin kalau teman-teman bisa dapat 3, nah itu dipertanyakan juga sih. Tapi tetap aja bisa dipakai gitu ya teman-teman. Jadi sebelum beli teman-teman, pastikan teman-teman tanya jumlah kabelnya ini dapat berapa. Itu aja sih saran saya. Kemudian kita lihat unitnya. Tada! Nah, unitnya dibungkus ya, biasalah. Karena benda elektronik, jadi mesti ada busa atau ada sebagian bilang ini gabusnya ya, perlindungnya. Oke, supaya bendanya atau unitnya aman. Tara, nah ini dia, simple, sederhana. Nah, ini di pojok kiri pastikan mereknya ada begini, Tavware V8 Live Sound Card. Ya, teman-teman pastikan seperti ini. Mungkin di sini mereknya teman-teman bisa berbeda, Live Sound Card gitu ya, nggak ada Tavware-nya dan seterusnya. Basically, ya kalau saya prefer yang ada mereknya gitu ya, yang ada mereknya Tavware. Kemudian nanti ada V8S dan seterusnya gitu. Ya, yang saya pakai ini adalah versi V8, oke? Nah, kemudian di sampingnya nggak ada apa-apa, di bawah, di samping kiri, di atas, belakang. Nah, yang ada itu adalah di bagian atas, di sini interface-nya, kemudian sama di sini. Nah, oke, kita lihat dulu di bagian sini. Di bagian sini itu ada live 1 ya, kemudian ada live 2, accompany instrument, kemudian charging, kemudian ada earphone speaker. Nah, ini pastikan ada bacaannya juga di sini, jangan salah-salah. Kemudian headset, kemudian ada condenser mic, kemudian ada dynamic mic. Nah, jadi kita bahas satu-satu ya dari kiri, ulangin. Live 1 dan live 2
digunakan untuk ke handphone. Berarti begini, dari kabel yang tadi, nah yang ini kita colokin ke sini, live 1 misalnya. Kemudian ujungnya, nah yang ininya, nah ini kita colokin ke handphone. Jadi nanti di handphone kita bisa live atau bisa rekaman di aplikasinya. Setelah ini diinstal ya, setelah diinstal misalnya ada suara vokal dan seterusnya, nanti direkamnya ini langsung dicolokin ke colokan yang di handphone kita, yang earphone, yang biasa kita dengar earphone, nah itu colokin ke situ aja yang ini gitu. Jadi di live 1, boleh di live 2 boleh juga. Itu yang pertama. Live kedua ya sama. Terus kemudian accompany instrument. Accompany instrument ini adalah, instrumen itu teman-teman alat musik maksudnya. Jadi gitar, gendang, drum, bass itu masuknya dari sini sebetulnya. Ya, semua yang instrumen, ya, semua yang instrumen. Tapi kan nggak langsung ke sini. Nah, itulah nanti kita butuh yang namanya converter, ya. Converter. Nah, saya tunjukin, kebetulan saya udah punya. Saya udah buat, teman-teman bisa order ke saya. Jadi ini dari 3 instrumen, misalnya gitar, kemudian bass atau apalah gitu terserah. Nah, baru nanti dari sini, nah ini kan tadi ada 3, ini masukin ke sini. Kemudian dari sini ini masukin ke accompany instrumen tadi. Nah, ini di sini. Ya gitu ya, kurang lebihnya gitu. Jadi itu fungsinya. Nah, karena video ini review ya, bukan testing. Nah, kemudian ini yang untuk accompany. Kemudian yang untuk charging. Nah, charging ini untuk ngecas. Jadi soundcard ini di dalamnya ada baterai seperti power bank teman-teman kalau pernah pakai. Jadi di dalamnya ada baterai kecil begitu, sekitar sejempol, 1 buah. Itu diisi dari listrik, kemudian disimpan di sini. Nah, kemudian ini charging ya, buat ngisi. Nah, kemudian saya langsung bahas, teman-teman kalau baru beli langsung di charging juga nggak apa-apa sih menurut saya, sama kayak handphone dipakai langsung bisa juga sih, cuman di charging aja, di charge. Jadi chargingnya menggunakan kepala charging handphone teman-teman aja langsung. Nah, ini dimasukkan ke charging yang kecil. Nah, kemudian ini ujungnya kan USB ini ujungnya. Nah, USB ini langsung dicolokkan ke kepala dari, nah ini misalnya terserah sih mau yang mana, karena ini udah ada pengatur arusnya ya. Kemudian colokin dan kita colokkan langsung ke listrik, jadi dia nanti ngisi gitu ya. Jadi teman-teman ilustrasinya adalah ini tuh kayak power bank aja gitu. Kemudian di sini ada yang namanya earphone speaker. Perhatikan di sini ada headset. Kalau ada speaker itu sebetulnya, jadi lubang ini yang 3,5 ini itu didesain untuk output ke speaker. Nah, kalau yang headset ini ya untuk telinga kita. Nah, headset itu bisa earphone, boleh yang earphone yang kecil itu loh teman-teman. Nah, ini kan kalau kita punya handphone kan biasanya ada earphone-nya kan. Earphone itu yang kecil teman-teman. Atau headset. Nah, headset tuh kayak gini. Jadi nutupin telinga kita ada di dalam sini kan gitu. Nah, ini dia gitu. Ini headset namanya. Itu fungsi untuk headset. Jadi kalau kita mau ngedengerin jangan di sini sebetulnya. Bisa sih kedengeran juga. Ya, kalau yang di sini bisa. Cuman kan peruntukannya beda. Kan power atau besar suara yang diperuntukkan speaker dengan yang di headset itu kan beda gitu. Jadi yang kalau mau dengar yang di telinga di sini, kalau mau dengar di luar berarti di speaker kedengaran oleh katakanlah orang banyak itu di sini. Nah, kemudian yang ini tipe mic itu ada 2. Ya, secara umum dia tipenya kondensor atau dynamic. Kalau untuk yang di ruang rekaman studio itu biasanya pakai kondensor. Kondensor itu lebih sensitif dari tipe dynamic. Artinya ibaratnya begini, kalau teman-teman misalnya ada suara pintu, ada katakanlah handphone jatuh, maka kedengaran, dia sensitif ini tipe mic ini. Kemudian dynamic mic ini tipenya besar. Ini tipe colokan 6,5 mili. Itu ya, kita udah bahas semua untuk line ini. Nanti bisa juga teman-teman kalau mau masukin gitar cuman sendiri gitu, boleh juga langsung dimasukin di dynamic di sini ya. Artinya gini, teman-teman kalau punya mic-nya kondensor nih, colokin aja di sini kondensornya. Kemudian gitarnya misalnya masukin ke dynamic. Sekarang kita bahas di bagian depannya. Di bagian ini ada mic. Mic ini adalah untuk volumenya ya, min ke kiri, ke sini, maksimum atau max itu ke kanan begitu. Biasanya orang-orang kalau lagi ngerekam ini itu adanya di jam 12 atau jam 1. Yang ini itu echo. Echo-nya disesuaikan, biasanya nggak nyampe di jam 12 atau jam 10, antara jam 10 atau jam 11 ya. Ini kan ada titik-titiknya maksudnya ya teman-teman. Gitu. Kalau ke atas banget jam 12 gitu ya. Nah, kemudian ini indikator power ya. Kemudian ini ada treble
ya. Ini saya zoom. Treble, ada bass, ada record, ada music, ada monitor. Jadi ini sebetulnya tombol yang ini adalah tombol volume, sama dengan ini sebetulnya. Kenapa ini dibuat lebih besar? Karena yang paling sering digunakan itu ini, supaya memudahkan, yaitu untuk controlling mic dan controlling echo-nya. Monitor di sini maksudnya adalah untuk monitor yang di sini. Ketika kita masukkan headset, kita akan mendengarkan seberapa besar, itu maksudnya yang monitor di sini. Kemudian music, ini adalah volume musik berapa besar yang kita terima ke sound card ini untuk disalurkan. Artinya music di sini adalah untuk mengontrol yang di company instrument, ya. Nah, ini music. Nah, biasanya kita sih untuk YouTuber pemula ini kita maksimumin semua. Jadi maksimum ke kanan, semua full ke kanan. Tapi boleh juga disesuaikan, atau agak dikecilin sedikit, atau treble-nya agak dikecilin, boleh juga disesuaikan aja ya. Nah, kemudian record juga sama untuk ngerekam, hasil rekamannya seberapa besar. Jadi ini biasanya full, kemudian bass-nya dan treble-nya pun begitu. Nah, kemudian di bagian sini, jadi di bagian atas baris yang ini agak merah. Nah, yang dua ini itu hitam. Nah, kalau yang ini, kalau kita untuk YouTuber pemula, untuk cover lagu, biasanya ini nggak kita pakai. Karena begini, hasil testingnya, kalau misalnya nanti kita udah cover lagu, kalau kita bunyikan loud ini contohnya ini ketawa. Nanti waktu kita pencet ketawa, maka tertawa, bunyi suara tertawa, hahaha gitu, suara yang lainnya mati. Jadi dia agak mengganggu justru. Nah, kemudian ini juga begitu, ada clap, tepuk tangan, dan seterusnya, ada kiss song, dan seterusnya ya. Ada kiss, about, the boat, and despite, gun, embarrass, cheers. Oke, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ini, yang merah ini yang penting sih. Nah, ada Dodge, MC, Shockwave, Magic, Big Band, Electro. Untuk teman-teman yang suka cover lagu, teman-teman kalau ngerekam sih hidupin Shockwave-nya di sini ya, hidupin. Gitu, itu aja sih, yang lainnya sih nggak terlalu kita gunakan. Tapi ya sesuaikan ke teman-teman, kalau teman-teman nanti ngedengerin waktu udah colokin monitornya, teman-teman dengerin kalau nyalain yang mana, bunyinya kayak mana, gitu, disesuaikan aja ya. Kalau saya sendiri lebih suka mungkin di Shockwave di sini ya. Oke, nah kemudian coba kita nyalakan. Caranya adalah menyalakan benda ini dengan cara ditekan, agak ditahan sebentar, kemudian dia nyala baru dilepas. Caranya begini, tekan, tahan sebentar, nyala, dan lepas. Nah, indikatornya berwarna biru. Kalau kita lagi ngecharge, nanti dia ada berwarna merah. Begitu ya. Oke, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita mau rekaman, kita pakai yang Shockwave, nyalain begini satu kali saja. Nah, ya, nyala ya. Yang ini sebetulnya bias daripada ini. Jadi kena cahayanya aja. Tapi yang nyala ini sebetulnya, bukan yang kiri kanan. Nah, biasanya untuk ngerekam untuk ya, YouTuber pemula atau cover lagu itu dinyalakan yang di sini. Sisanya disesuaikan aja untuk volumenya. Itu aja review untuk benda yang murah meriah tapi mantap hasilnya ini. Hasilnya tanpa noise ya. Sudah banyak yang membuktikan. Jadi itu aja yang bisa saya review di video ini. Sisanya nanti teman-teman silahkan komentar. Kalau belinya di mana? Belinya ada di Marketplace, silahkan ada di Tokopedia atau di Shopee. Ya, silahkan teman-teman filter waktu mencarinya mana toko yang paling terpercaya. Yang pasti saya mereview ini adalah versi yang ada brandnya di sini di pojok kiri, Tavware, kemudian V8 Live Sound Card. Benda ini juga bisa kalian gunakan untuk rekaman di PC, ya, di personal komputer atau di laptop. Kemudian kalian bisa juga langsung rekaman di luar. Kalian bawa benda ini, kemudian kalian rekaman misalnya di taman atau di pinggir kolam atau di pinggir laut. Ini bisa dibawa. Nah, YouTuber yang lain itu juga menggunakan sound card seperti ini, cuman harganya beda-beda, sehingga mereka mendapatkan kualitas dari suara mereka secara bening atau jernih, tanpa ada suara noise dari sekitarnya, tanpa ada suara motor, suara mobil, dan seterusnya. Oke teman-teman, itu aja. Silahkan yang mau komentar, ada pertanyaan, atau yang masih bingung, langsung tanya di komentar. Ini saya matikan. Cara mematikannya begini, pencet agak lama, kemudian mati. Lengkap review pada video ini. Semoga teman-teman juga udah makin semangat ini untuk bikin konten di YouTube, jadi content creator, terutama dalam kondisi COVID-19 di tahun 2020 ini. Itu aja teman-teman. Ada pertanyaan, saya udah review semua, udah selesai, beres ya. Oke, selesai. Oke, itu dia teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share. Semoga informasi ini bermanfaat banget buat teman-teman. Dan silahkan cari atau tanya penjualnya atau seller-seller yang ada di Marketplace. Yes teman-teman, itu dia tadi review gua. Ya, kalian bisa ulang kalau ada komentar atau pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Dan kalian bisa bagikan untuk siapapun yang
pingin jadi YouTuber pemula dengan harga minimalis, tapi kalian tetap bisa berkarya untuk Indonesia. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.